Shalom saudara, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Dan saya memberikan judul untuk khotbah saya, kekuatan doa. Saudara dikasih Tuhan, ada seorang penulis bernama S.B. Gordon. Dia pernah berkata bahwa orang-orang besar di bumi adalah orang-orang yang berdoa. Doa bukanlah hal satu-satunya, tetapi hal yang paling utama. Bagaimana doa yang memiliki kekuatan, saudara? Yang pertama kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan katakan seperti ini, saudara. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara dikasih Tuhan, ketika Hizkia tahu bahwa dirinya tidak akan lama lagi hidup di dunia ini, saudara, karena dia sakit dan sakitnya itu akan membawa dia kepada kematian. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa di hadapan Tuhan, dia merendahkan dirinya, dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan belas kasihan kepada dia, supaya Tuhan bertindak atas dia, supaya Tuhan menolong dia, saudara. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, kesukaran yang sedang menimpa setiap kehidupan kita, saudara, sebagai orang-orang percaya, kita harus datang kepada Tuhan. Tapi perhatikan, saudara, Hizkia tidak hanya sekedar datang dalam doa, tapi doanya disertai air mata. Saudara, doa yang punya kekuatan adalah doa yang disertai dengan air mata. Apa yang dimaksud dengan air mata, saudara? Oh, air mata kita, saudara, itu ditampung pikiran kita. Jadi Tuhan tidak pernah memandang remeh air mata saudara. Air mata penyesalan, air mata pergumulan, air mata karena ratapan, supaya hidup kita diubahkan oleh Tuhan, itu begitu berarti, saudara. Itu sebabnya ini yang dilakukan oleh Hizkia ketika dia mendapatkan kabar bahwa dirinya tidak lama lagi hidup. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia datang kepada Tuhan, dia keluarkan air matanya, dia menangis, saudara. Bukti bahwa dia menyesal di hadapan Tuhan, bahwa dia sudah bertobat di hadapan Tuhan, dan dia ingin mendapatkan pemulihan kasih karunia dari Tuhan. Sudah diperlukan hari-hari ini, saudara, orang-orang yang mau berdoa, meratap untuk jiwa-jiwa yang terhilang bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, doa yang memiliki kekuatan. Yang pertama tadi disertai air mata. Yang kedua, saudara, hidup benar di mata Allah. Saudara perhatikan dalam ayat 5. Firman Tuhan berkata begini. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Al-Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, saudara, dan Tuhan sampaikan itu kepada Hizkia. Apa yang Tuhan sampaikan, saudara? Menarik, karena Tuhan katakan firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Tuhan tidak pernah melepaskan dirinya dari janjinya. Doa itu akan menjadi jawaban dalam hidup kita, saudara. Memiliki kekuatan yang besar dalam hidup kita untuk mengubah hidup kita, tapi juga mengubah lingkungan sekitar kita, bahkan orang-orang lain, saudara. Ketika doa itu didasari hidup benar di mata Allah. Saudara, Hizkia hidupnya meneladani Daud, saudara. Dia memiliki hubungan pribadi, dia memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan, saudara. Bahkan kita tahu bagaimana setelah terjauh dari kepemimpinan Hizkia, saudara, dia menghancurkan Baal-Baal, dia memusnahkan penyembahan-penyembahan berhala, sehingga orang-orang Yehuda dibawa kepada penyembahan kepada Allah dan bukan kepada berhala. Dan itu yang dilakukan oleh Hizkia, saudara. Jadi Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seturut dengan apa yang dilakukan oleh Daud leluhurnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting bahwa doa bisa dijawab. Doa memiliki kekuatan karena disertai hidup benar di mata Allah. Bukan hanya sekedar kata-kata yang bagus, bukan hanya sekedar retorika, teologi yang luar biasa, tapi doa yang dijawab, doa yang memiliki kekuatan adalah doa yang disertai
Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Amsal 15 ayat 29 bahwa doa orang benar Tuhan mendengar. Percayalah saudara, ketika engkau adalah pribadi yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, engkau akan mengalami jawaban-jawaban dari doa. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati hidup saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam masa-masa perjalanan kita mengikut Tuhan, seringkali saudara ada masa-masa di mana kita mengalami kesukaran, kita mengalami pergumulan, kita mengalami satu kondisi di mana kita merasa lelah, kita merasa mudah putus asa, dan mungkin kita berpikir lebih baik saya meninggalkan persekutuan di hadapan Tuhan. Ada banyak saudara tawaran-tawaran seperti itu, tapi sebagai orang-orang percaya saudara harus berjuang, harus mengutamakan Tuhan. Jangan pernah kau merasa bosan untuk datang kepada Tuhan, tapi andalkan Tuhan. Ketika saudara mengalami kesulitan, ketika saudara mengalami pergumulan, ketika ada pergumulan yang begitu sulit menimpa dalam hidup saudara, percayalah saudara bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan dalam keluargamu, saya tidak tahu apa itu. Mungkin saudara memiliki masalah dalam rumah tangga, memiliki masalah dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan buka jalan dalam hidup saudara. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami sakit penyakit, mungkin dokter sudah angkat tangan, tapi saya percaya Tuhan pasti akan turun tangan. Tuhan pasti punya mukjizat, Tuhan berkuasa, Tuhan tidak berubah, Tuhan pasti akan campur tangan dalam hidup saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semua yang ada di dunia ini tidak sempurna saudara. Kita pernah menyakiti orang lain, atau mungkin kita pernah tersakiti oleh orang lain. Kita pernah melukai orang lain, mungkin juga kita pernah dilukai orang lain. Saudaraku, tapi itu semua tidak boleh menjadi alasan bagi setiap kita untuk menjauhkan diri dari persekutuan di hadapan Tuhan. Harus terus cari Tuhan dan hidup dalam pembenaran yang dari Tuhan. Saudara, kita ada karena kasih karunia Tuhan. Kita ada karena Tuhan yang membenarkan setiap kita. Itu sebabnya mari terus hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan membenarkan setiap kita. Saudaraku dikasih Tuhan, Hizkia tahu firman Tuhan. Hizkia mendengar langsung dari Yesaya bahwa Tuhan berfirman kepada dia bahwa dia akan disembuhkan oleh Tuhan. Tapi yang menarik saudara, dia tidak hanya berhenti di situ, tapi dia kembali mempertanyakan kepada Yesaya, apa kira-kira tanda bahwa firman yang Tuhan ucapkan kepadamu untukmu itu akan terlaksana. Kemudian dijelaskan di situ saudara, akan ada tanda, bayangan, dan seterusnya. Saudara, ketika Tuhan artinya Hizkia dia percaya penuh kepada firman, dia berpegang kepada firman, dia tidak melupakan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia percaya penuh bahwa apa yang disampaikan Nabi Yesaya berasal dari Tuhan. Dia mempercayai bahwa dia bisa sembuh karena firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang menyepelekan firman saudara. Banyak orang hari-hari ini meninggalkan firman Tuhan. Mereka lebih percaya kepada tradisi, mereka lebih percaya kepada budaya, mereka lebih percaya kepada ajaran turun-temurun yang berasal dari nenek moyang. Tapi hari ini saya mau katakan kepada setiap kita, percaya kepada firman Allah saudara. Hiduplah berpegang kepada firman Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberkati hidup kita ketika kita selaras dengan firman Tuhan. Jangan pernah saudara beranggap bahwa Tuhan akan memberkati ketika saudara tidak sepenuhnya mempercayai firman Tuhan. Banyak orang yang hari-hari ini sudah diberkati Tuhan, tapi mereka lupa berterima kasih kepada Tuhan. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, tapi hidupnya angkuh, hidupnya sombong, dia melupakan kebaikan Tuhan saudara. Banyak orang yang akhirnya tergelincir karena terlalu biasa dengan kemenangan dan keberhasilan, tidak terbiasa dengan penderitaan, tidak terbiasa dengan kesukaran, tidak terbiasa bergumul dan mengalami jawaban Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau biasa diberkati, kalau engkau biasa mengalami mukjizat, kalau engkau biasa mengalami pertolongan dan lawatan Tuhan, maka hari ini saudara juga harus belajar untuk biasa mengalami yang namanya pergumulan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah di tengah-tengah pergumulan Tuhan akan menolong setiap kita.
Di tengah-tengah kelemahan dan kesukaran kita, Tuhan akan mengangkat setiap kita sehingga kita menjadi lebih daripada pemenang dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, mari saudara kita belajar untuk hati-hati supaya kita tidak menjadi sombong rohani, kita tidak menjadi tinggi hati dan melupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Kita ada hari ini karena mukjizat Tuhan. Kita ada hari ini karena pertolongan dari Tuhan.